Bayangkan ini, kau sudah bangun pagi, wudhu dengan air dingin yang menusuk kulit, sujud khusyuk dalam sholat subuh. Tapi entah kenapa, hari itu tetap berat, usaha terasa buntu, rezeki seperti tertahan. Pernah gak kamu ngerasain hal kayak gitu? Sholat udah, doa udah, tapi kok hidup gak juga membaik? Mungkin, tanpa sadar, ada kebiasaan kecil yang justru bikin rezeki kita seret. Dan cerita ini akan membongkarnya, satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Namanya Pak Arman, umurnya 42 tahun. Seorang kepala rumah tangga yang dikenal rajin dan taat beribadah. Tiap subuh, dia selalu jadi orang pertama yang sampai di masjid kecil dekat rumahnya. Tapi ada satu hal yang selalu mengganggunya. Setelah sholat subuh, wajahnya sering murung. Pandangannya kosong, dan saat ditanya, jawabannya selalu singkat. Rezeki lagi seret, Mas. Itu jawaban yang keluar hampir setiap minggu. Padahal, teman-temannya di masjid heran. Sholat subuh berjamaah loh. Itu kan pembuka pintu rezeki. Tapi kenapa hidup Pak Arman justru makin berat? Sampai suatu hari, datanglah seorang ustadz muda dari luar kota. Ia diundang untuk mengisi kajian subuh. Setelah kajian, Ustadz Faris, nama beliau, menyapa satu persatu jamaah. Dan saat bertemu Pak Arman, beliau hanya tersenyum dan berkata, "Kadang, bukan masalah seberapa sering kita sholat, tapi bagaimana hati kita setelah sholat itu." Pak Arman terdiam, dan malam itu, ia merenung sendiri di beranda rumah. Lalu, keesokan paginya, usai subuh, kebiasaan itu muncul lagi. Sambil duduk di teras, Pak Arman menghela napas panjang. Ia mulai membuka ponsel. Scroll berita buruk, keluhan dari grup keluarga, dan status orang lain yang tampak lebih sukses. Tanpa sadar, ia mulai mengeluh. Kok hidupku gini-gini aja, ya Allah? Dan disitulah awal petaka kecil yang tanpa ia sadari menutup pintu rezekinya. Mengeluh setelah sholat subuh. Itulah kebiasaan pertama yang bisa bikin rezeki seret. Karena saat waktu masih pagi, saat malaikat masih turun membawa doa-doa, kata-kata yang kita ucapkan bisa jadi doa yang dikabulkan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya dengan Pak Arman? Apakah ia mampu mengubah kebiasaannya? Dan apa kebiasaan berikutnya yang ternyata juga bisa bikin rezeki terhalang? Malam itu, Pak Arman duduk lama di sajadahnya. Ia mengingat kembali nasihat Ustadz Faris tentang hati yang mengeluh setelah sholat. Ia sadar, selama ini mulutnya sering menolak nikmat, padahal tubuhnya sudah diberi sehat, rumah masih berdiri, dan anak-anak masih bisa tertawa. Namun, satu hal lagi belum berubah. Satu kebiasaan yang tampaknya kecil, tapi ternyata punya dampak besar. Tidur lagi setelah sholat subuh. Setelah salam dan zikir, biasanya Pak Arman akan duduk sebentar. Kadang baca Quran, kadang hanya melamun. Tapi 15 menit kemudian, tubuhnya mulai terasa berat. Dan akhirnya, ia rebahkan tubuhnya di sofa ruang tamu. Tidur. Kadang 1 jam. Kadang 2. Cuma bentar kok, pikirnya. Tapi waktu berlalu begitu cepat. Dan ia bangun dengan kepala berat, mata buram, dan rasa malas yang menempel seharian. Satu pagi, Ustadz Faris kembali datang. Kali ini ia bicara tentang pentingnya memanfaatkan waktu setelah subuh. Katanya, itu waktu yang penuh keberkahan. Malaikat masih mencatat. Doa-doa langit masih terbuka. Tapi banyak orang menyia-nyiakannya dengan tidur lagi. Dan itulah kenapa hidupnya lesu, pikirannya kusut, rezekinya mandek. Pak Arman seperti ditampar. Ia langsung teringat pada sebuah hadits yang pernah ia dengar dulu. Rasulullah tidak tidur setelah sholat subuh. Beliau isi waktu itu dengan zikir, membaca Quran, atau memberi ilmu. Malam itu, Pak Arman membuat keputusan kecil tapi penting. Besok, aku gak akan tidur lagi setelah subuh. Dan keesokan paginya, ia benar-benar bangun lebih awal. Setelah subuh,
Ia duduk di teras rumah, membawa mushaf kecil, dan mulai membaca surat Al-Waqiah. Bacaan yang dulu sering ia lewati karena alasan mengantuk. Anehnya, hari itu terasa berbeda. Ada semangat baru. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan ketika siangnya ia bertemu dengan seorang tetangga yang ingin membeli kursi-kursi bekasnya untuk warung kopi baru, ia hanya tersenyum. Rezeki itu bukan tentang kerasnya usaha, tapi berkah dari waktu yang tidak disia-siakan, gumamnya. 2 kebiasaan kini mulai ia ubah. Tidak lagi mengeluh, dan tidak tidur setelah subuh. Tapi perjalanan Pak Arman belum selesai. Karena masih ada kebiasaan ketiga, yang ternyata lebih halus dan lebih sering dilakukan banyak orang, tanpa sadar. Apa itu? Hari-hari berikutnya, Pak Arman mulai merasa ada yang berubah dalam hidupnya. Pagi terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan rezeki, meski belum besar, mulai berdatangan dalam bentuk yang tidak terduga. Namun tetap, ada satu kebiasaan yang masih sulit ia lepaskan. Membuka ponsel setelah sholat subuh. Awalnya niatnya sederhana, ingin mengecek waktu, atau membaca 1-2 ayat dari aplikasi Quran. Tapi itu hanya niat. Yang terjadi justru sebaliknya. Jarinya secara otomatis membuka notifikasi. Grup keluarga, berita nasional, pesan dari customer, bahkan reels video singkat yang tak terasa membuat waktu berlalu 1 jam lebih. Udah jam 7 aja. Begitu gumamnya setiap pagi. Ustadz Faris pernah berkata, waktu subuh adalah waktu mengisi jiwa. Tapi jika yang pertama kali masuk ke pikiran kita adalah berita buruk, keluhan orang lain, atau konten duniawi, maka jangan heran kalau harimu jadi penuh kecemasan. Pak Arman mulai sadar. Bukan HP-nya yang salah, tapi bagaimana ia menggunakannya di saat yang seharusnya digunakan untuk mengisi ruhiyah. Ia pernah merasa semangat setelah sholat, lalu tiba-tiba hilang gairah hidup hanya karena membaca kabar inflasi, kasus kriminal, dan status orang-orang yang penuh keluhan. Kebiasaan ketiga ini tampaknya sepele, tapi sangat mematikan semangat. Membuka HP setelah subuh bukan untuk mencari ilmu, tapi untuk mengisi otak dengan hal-hal duniawi yang melemahkan hati. Hari itu, Pak Arman mengambil keputusan lagi. Ia mengganti aplikasi yang muncul pertama di layar berandanya. Ia hapus Fortune media sosial, dan mengganti dengan aplikasi Quran dan 1 aplikasi kajian singkat. Setiap pagi, ia mulai dengan membaca 1 halaman Al-Quran dan 1 artikel atau video kajian singkat. Kadang hanya 5 menit, tapi cukup untuk menjaga arah pikirannya tetap lurus. Pagi adalah waktu menentukan arah. Jika diawali dengan ilmu dan zikir, maka rezeki pun akan datang dengan izin Allah. Kini 3 kebiasaan buruk sudah mulai Pak Arman tinggalkan. Keluhan, tidur pagi, dan ponsel yang tak terkendali. Namun, ia belum tahu bahwa masih ada kebiasaan keempat yang diam-diam membuat doanya terhalang. Sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang baik sekalipun. Sudah hampir 2 minggu Pak Arman menjalani rutinitas paginya dengan lebih baik. Sholat subuh berjamaah. Tidak mengeluh. Tidak tidur lagi. Ia juga berhenti membuka ponsel sembarangan dan mulai mengisi pagi dengan ilmu dan tilawah. Namun anehnya, beberapa rezeki masih seperti tertahan. Ada pekerjaan yang nyaris deal tapi batal di detik akhir. Ada tawaran dagangan yang sudah dilirik pelanggan, tapi tak jadi dibeli. Sampai suatu pagi, setelah subuh, ia membuka mushaf dan matanya tertumbuk pada 1 ayat. Maka maafkanlah mereka, dan ampunilah mereka. Bukankah kamu ingin Allah mengampunimu? Quran Surat An-Nur ayat 22. Ayat itu seperti menusuk ke dalam hati Pak Arman. Ia tahu, ini tentang hatinya sendiri. Tentang dendam lama yang belum pernah ia selesaikan. Dulu, ia pernah dikhianati oleh rekan bisnis. Uang puluhan juta raib. Nama baik tercoreng. Dan sampai sekarang, walau secara lisan ia berkata, sudah ikhlas. Tapi hatinya belum benar-benar memaafkan. Setiap kali nama orang itu disebut, dadanya masih panas. Kalau wajahnya muncul di media sosial, spontan matanya kesal dan cepat-cepat digeser. Waktu itu,
Pak Arman akhirnya memberanikan diri berkonsultasi langsung pada Ustadz Faris. Dan Ustadz hanya tersenyum lalu berkata, "Pak Arman, kalau hati masih mengikat kebencian, maka tangan Allah pun enggan memberi. Karena bagaimana mungkin kita minta rezeki dari Tuhan yang Maha Pemaaf, sedangkan kita sendiri tak sanggup memaafkan." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Pak Arman, itu seperti membuka kunci gembok besar yang selama ini ia pegang erat. Hari itu juga, ia duduk sendiri di ruang sholat rumahnya. Ia buka kembali kisah masa lalunya. Ia sebut satu persatu orang yang pernah menyakitinya. Dan ia menangis sambil berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lepaskan semuanya. Aku maafkan mereka. Aku ingin hidupku ringan. Aku ingin rezeki yang bersih, dari hati yang bersih." Beberapa hari setelah itu, satu persatu pintu rezeki mulai terbuka. Tak besar, tapi mengalir. Seorang teman lama mengajak kerja sama. Tetangganya memesan meja makan untuk acara lamaran anaknya. Dan yang paling mengejutkan, orang yang dulu pernah menipunya mengirim pesan. "Pak Arman, saya mau minta maaf. Saya sedang sakit dan ingin membereskan semua salah saya dulu." Pak Arman menangis. Bukan karena sakit hati, tapi karena kelegaan yang belum pernah ia rasakan selama ini. Ternyata benar. Salah satu penghalang rezeki paling berat adalah hati yang masih menyimpan dendam. Karena rezeki bukan hanya soal materi, tapi soal kelapangan jiwa. Kini tinggal satu kebiasaan lagi. Kebiasaan kelima, yang sering dianggap wajar, padahal bisa mengundang kemiskinan spiritual dan materi sekaligus. Pagi itu, suasana hati Pak Arman begitu ringan. Pikirannya jernih, wajahnya lebih bersinar dari biasanya. Istrinya bahkan sempat berkomentar, "Ayah kelihatan beda, ya. Lebih tenang." Ya, setelah berusaha menghilangkan 4 kebiasaan buruk, Pak Arman mulai merasakan perubahan besar. Rezeki mungkin belum melimpah secara angka, tapi hatinya kaya, dan rumahnya terasa lebih hidup. Tapi kemudian, saat mendengar kajian pagi di radio mobilnya, ada satu kalimat dari sang ustadz yang membuatnya terdiam. "Siapa yang bersedekah di waktu pagi, maka malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, gantilah hartanya dengan yang lebih baik." Pak Arman teringat. Sudah lama sekali ia tidak mengeluarkan sedekah di waktu pagi. Biasanya kalau sedekah, ya nunggu ada kesempatan. Kadang di Jumat, kadang di akhir bulan, kadang setelah punya uang lebih. Tapi ternyata, memberi justru saat pagi, di saat diri masih bergantung sepenuhnya pada Allah, itulah yang membuka pintu rezeki paling dahsyat. Hari itu juga, ia masukkan 2 lembar uang ke dalam amplop kecil. Ia titipkan ke anaknya, untuk disedekahkan ke masjid sepulang sekolah. Besok paginya, ia ulangi lagi. Kadang uang kecil, kadang sembako yang ia titipkan ke tetangga yang sedang sakit. Dan satu pagi, saat ia keluar rumah, ia melihat seorang pemuda membawa papan bertuliskan, "Jual sarapan, untuk bantu bayar kuliah adik." Pak Arman langsung membeli 2 bungkus lontong sayur, padahal ia belum terlalu lapar. Lalu ia selipkan uang lebih. Tak besar, tapi dari hati. Dan yang terjadi hari itu, ia mendapat telepon dari kenalan lama. "Pak, saya mau pesan furnitur dalam jumlah besar. Untuk proyek resort di Puncak." Pak Arman mematung. Lidahnya keluh. Matanya berkaca-kaca. Dan dalam hati ia berkata, ternyata, rezeki itu bukan ditarik dengan kekuatan, tapi dengan kebaikan. Kini Pak Arman sudah paham, bahwa rezeki tidak hanya ditentukan dari kerja keras, tapi juga dari bagaimana ia menjaga rutinitas spiritual di waktu pagi. Inilah 5 kebiasaan yang dulu menahan rezekinya. 1. Mengeluh setelah sholat subuh. 2. Tidur lagi setelah subuh. 3. Langsung membuka HP untuk hal-hal duniawi. 4. Menyimpan dendam dan sakit hati. 5. Tidak bersedekah di waktu pagi. Dan ketika satu persatu kebiasaan itu ia ubah, hidupnya pun ikut berubah. Lebih berkah, lebih tenang, dan rezekinya mulai mengalir. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh dan membuka kesadaranmu, jangan lupa tekan tombol subscribe,
like, dan share ke teman-temanmu. Karena mungkin ada seseorang yang sedang merasa buntu, dan cerita ini bisa menjadi cahaya kecil untuknya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.